Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang remote sensing daripada atmosfer. Dalam materi kali ini dan kemungkinan adalah materi terakhir yang akan Bapak jelaskan, karena pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan menjelaskan berkaitan dengan instrumen remote sensing adalah Anda masing-masing, dan instrumen yang dijelaskan adalah yang digunakan di dalam penelitian tugas akhir. Jadi ini dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pemahaman Anda terhadap sistem remote sensing yang Anda gunakan di dalam tugas akhir. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melihat tentang LiDAR. Ya, kita sudah mengenal radar, dan kali ini kita akan melihat LiDAR. Jadi LiDAR atau LiDAR adalah sebuah remote sensing aktif sebagaimana halnya dengan radar. Materi ini adalah modifikasi dari materi perkuliahan yang ada di LATMOS Paris, Prancis. Jadi kita atau saya mengucapkan terima kasih kepada Philippe yang sudah mengembangkan slide ini dengan sangat baik. Ini adalah sejarah daripada LiDAR. Jadi perkembangan daripada LiDAR itu tidak jauh berbeda dengan perkembangan daripada radar, ya, di mana radar sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, perkembangannya juga pada zaman Perang Dunia Pertama, ya. Jadi perkembangan LiDAR juga hampir sama dengan radar. Jadi ini perkembangannya, dan ada beberapa tipe, ya, daripada LiDAR ini, seperti yang kita kenal juga pada radar, di mana pada radar itu kan ada monostatik dan ada bistatik, ya. Ada monostatik dan ada bistatik. Dan kalau pada radar ada satu lagi yang kita kenal dengan quasi monostatik. Jadi perbedaannya bisa kita lihat pada gambar ini, ya, perbedaannya. Namun untuk lebih detailnya barangkali, ya, karena sudah disinggung di sini, oke. Jadi kalau dia monostatik, ya, jadi kalau misalnya kita memiliki radar yang LiDAR yang monostatik, ya, jadi misalnya ini adalah LiDAR kita, lalu kalau dia monostatik, ya, jadi dia akan menggunakan satu penerima, ya, satu penerima. Jadi kalau misalnya kalau beamnya bisa kita arahkan, ya, misalnya ada tiga beam, ada vertikal juga, misalnya seperti ini. Jadi volume pengematannya ini cukup luas, ya, cukup luas. Jadi kalau kita bisa, jadi kalau beam daripada LiDAR bisa kita gerakkan ke tiga arah seperti ini, maka dengan menggerakkan transmitter dan receiver daripada radar ini, maka kita bisa mendapatkan vektor angin, ya, vektor anginnya.
Jadi kita bisa mendapati vektor anginnya. Ini tentu kan yang dihamburkan ya. Lalu ini kita sebut dia monostatik. Monostatik. Lalu bagaimana kalau dia bistatik? Kalau bistatik, jadi kita punya transmitter di sini, simbolnya biasanya TX. Kemudian mungkin kita punya beberapa receiver, ya, kita punya beberapa receiver. Ya, mungkin di sini ada receiver lagi. Nah, jadi misal seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya satu beam ke atas ya, arahnya seperti ini, maka ini bisa ditangkap ya, bisa ditangkap oleh 3 receiver, dan itu dia akan bertemu di satu titik di sini. Jadi 3 komponen. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya untuk pengamatan angin, semua komponen vektor angin, dalam hal ini ada 3, diukur oleh masing-masing ini ya, dan dia akan bertemu pada sebuah titik di sini ya. Jadi ada pertemuan nih. Nah, berbeda dengan kalau dia monostatik, ini bistatik ya, ini monostatik. Jadi ini perbedaannya ya, perbedaan antara LiDAR yang bistatik dan monostatik. Oke, jadi ini sejarahnya, dan pada hari ini ya sudah sangat luar biasa perkembangan daripada LiDAR. Bahkan sudah ada beberapa jaringan LiDAR internasional ya, misalnya di permukaan ya, di permukaan ada yang kita kenal dengan NDSC ya. Jadi kita kenal dengan NDSC, atau sekarang sudah berganti nama ya. Ini sekarang sudah berganti nama NDACC ya, yaitu jaringan ya. Jadi network for detection of atmospheric composition change ini ya. Jadi network jaringan, jadi network for detection ya of atmospheric composition change. Nah, ini ya, ini luar biasa. Tidak hanya berisikan LiDAR ya, tapi juga banyak lagi instrumen yang lain ya. Ada LiDAR, ada FTIR spectrometer, ada Dobson, ada Breuer ya, ada microwave radiometer, ada sonde, ada apalagi UV spektroradiometer, UV visible, dan lain sebagainya. Jadi instrumennya ini luar biasa ya, instrumennya sungguh luar biasa dalam jaringan NDSC. Kemudian Eropa sendiri, mereka memiliki ERLINET ya.
Eropa memiliki Airlinet yang merupakan European. Jadi Airlinet atau European Aerosol, ya, Aerosol Reset LiDAR Network, ya, European Aerosol Reset LiDAR Network. Jadi sebuah jaringan LiDAR yang dibangun sekitar tahun 2000-an, ya, yang memberikan database baik itu horizontal, vertikal, ataupun temporal daripada aerosol pada skala kontinental, ya, pada skala kontinental. Kenapa ini dilakukan? Karena aerosol atmosfer merupakan salah satu komponen penting daripada penggerak climate atau iklim, atau yang kita kenal dengan climate forcing. Jadi oleh karena itu, sebuah karakterisasi aerosol yang detail itu sangat diperlukan untuk memahami peran mereka terhadap proses-proses yang ada di atmosfer dan juga berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan, ya. Dan hal sumber ketidakpastian yang paling signifikan daripada aerosol ini adalah variabilitasnya yang sangat tinggi, baik itu terhadap ruang dan waktu. Apalagi kendalanya ketika kita mengamati aerosol adalah waktu paru atau waktu hidupnya, ya. Jadi short lifetime. Jadi waktu hidupnya yang pendek, ya. Dan mereka berinteraksi secara kuat, dan konsentrasi global dan sifat-sifat mereka itu masih banyak yang belum diketahui atau fully known. Jadi kita belum mengetahuinya dengan baik. Jadi sedikit yang kita ketahui karena umurnya yang pendek tadi. Nah, jadi oleh karena itu, dengan jaringan Airlinet, maka para peneliti mereka ingin mendapatkan informasi 3 dimensi, ya, daripada aerosol ini dalam skala ruang dan waktu, memonitornya secara kontinu sehingga memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan gap-gap yang tadi masih banyak itu. Jadi, ya, jaringan pengamatan daripada Airlinet itu pada saat ini ada sekitar 31 stasiun pengamatan di seluruh Eropa. Kemudian perkembangan yang juga luar biasa daripada LiDAR adalah pada hari ini LiDAR tidak hanya dipasangkan di tanah atau ground based LiDAR, tapi juga sudah banyak dipasangkan di pesawat. LiDAR dipasangkan di pesawat dan juga di satelit, seperti yang kita sangat mengenalinya, yaitu adanya Calypso. Jadi ini sejarah, ya, daripada LiDAR. LiDAR, ya, mirip sekali dengan radar, tapi pada LiDAR, L-nya itu adalah light detection and ranging. Jadi sebuah sistem remote sensing, sebuah teknik remote sensing aktif yang digunakan untuk mengukur parameter atmosfer. Bisa temperatur, jadi kita bisa mengukur temperatur, profil temperatur vertikal, densitas atmosfer, angin, dan juga konstituen atau penyusun atmosfer, H2O, ozon, dan awan, aerosol, dan juga uap air bahkan, ya, dengan prinsip yang sama
tetapi panjang gelombangnya yang berbeda, karena di sini kita menggunakan cahaya, ya, berbeda dengan radar di mana kita menggunakan gelombang radio. Secara prinsip ini sama, ya, secara prinsip sama. Jadi LiDAR memanfaatkan interaksi daripada cahaya dengan atmosfer. Ada 3 kemungkinan interaksinya, ya, elastik, inelastik, dan penyerapan. Jadi elastik yang kita kenal dengan hamburan Mi, hamburan Rayleigh, sedangkan untuk inelastik yang kita kenal dengan hamburan Raman dan Florence. Dan sering sekali nama daripada LiDAR itu mengikuti nama hamburan. Jadi Mi LiDAR, Florence LiDAR, Raman LiDAR, dan seterusnya. Ini adalah pieces, ya, daripada interaksi daripada cahaya dengan atmosfer, dengan partikel. Jadi untuk elastik ada 2, jadi hamburan Rayleigh dan hamburan Mi. Jadi kalau kita gambarkan barangkali, ya, biar lebih jelas. Jadi kalau di dalam hamburan Rayleigh, ya, pada hamburan Rayleigh sebuah foton itu berinteraksi dengan molekul, kemudian mempolarisasi awan-awan elektron dan menaikkan keadaan energinya, dan menaikkannya ke level energi virtual. Jadi kalau kita gambarkan secara kasar, ya, perbedaannya. Jadi ini energi. Jadi kalau kita gambarkan, oke. Jadi ini ground state, ya, ground state atau keadaan dasar. Kemudian ini vibrational state, ya. Kemudian yang terakhir, yang ini, ya, ini adalah virtual state. Jadi kalau pada Rayleigh, ya, pada hamburan Rayleigh sebuah foton berinteraksi dia dengan molekul, kemudian mempolarisasi awan-awan elektron dan menaikkannya ke level energi virtual, ya. Jadi kalau kita gambarkan dari sini, maka kalau hamburan Rayleigh dia akan menaikkan, ya, ke level energi virtual. Jadi sebuah foton berinteraksi dia dengan molekul, polarizing awan elektron dan menaikkannya ke level virtual, ya. Ini terjadi sangat pendek, ya. Ini terjadi dalam waktu yang sangat pendek. Maka ada yang mengatakan ini pada orde 10-14 second, ya. Waktunya sangat pendek sekali. Dan setelah itu molekul kembali dia ke kondisi semula,
ke keadaan dasar maksudnya. Jadi ini terjadi dalam waktu yang sangat pendek, ya. Ini adalah relik nih prosesnya. Jadi dia kembali ke keadaan semula. Lalu apa yang dia lakukan? Dia melepaskan sebuah proton. Nah, jadi ini dia akan melepaskan sebuah proton, ya, dan ini bisa dilepaskan dalam arah manapun, ya, arah manapun yang menghasilkan hamburan. Walaupun, ya, karena molekul ini dikembalikan ke kondisi yang sama dengan kondisi di mana dia memulai, maka energi yang dilepaskan foton ini harus sama dengan energi daripada foton mula-mula, ya kan? Karena dia dari sini kembali ke sini, dari sini bergerak ke sini, kemudian kembali ke sini, ya, maka energi foton yang dilepaskan itu mestinya dia harus sama, ya, dengan memiliki energi yang sama dengan energi daripada foton yang ada di sini. Jadi oleh karena itu, ya, karena energinya sama itu, ya, karena dia dari sini kembali ke sini energinya sama kan, maka oleh karena itu hamburan ini dia memiliki panjang gelombangnya yang sama, ya, atau lambda aksen misalnya, kalau kita mau bedakan, ya. Nah, jadi itu ciri khasnya. Jadi kenapa dia panjang gelombangnya sama, ya. Oke. Kemudian pada kasus Raman, ya, kita lihat saja yang inelastik. Kalau elastik dan elastik, relik, dan Mi ini kan dibedakan oleh ukuran partikel, ya. Lalu Raman. Raman ini berbeda. Yang mana Raman dia tidak elastik atau inelastik. Jadi ini kan elastik, ya. Jadi lambdanya sama dengan lambda absennya. Jadi pada kasus Raman, jadi foton itu dia kehilangan, ya, kehilangan atau mendapatkan energi selama proses hamburan, ya. Jadi mendapatkan energi atau melepaskan energi selama proses hamburan, dan oleh karena itu meningkatkan atau menurunkan panjang gelombangnya, ya. Jadi kalau dia kehilangan energi, maka akan menaikkan panjang gelombang. Kalau dia mendapatkan energi, maka dia akan menurunkan panjang gelombang, ya. Jika molekulnya itu dari keadaan awal, ya. Jadi maksudnya kalau misalnya dia dari sini, dari keadaan awal, lalu dia bergerak ke virtual dan kembali lagi ke, ya, kondisi yang lebih rendah, tetapi masih energi yang lebih tinggi, ya. Jadi maksudnya dia akan misalnya turun, tapi dia masih berada di energi yang lebih tinggi daripada keadaan dasar. Jadi ada interaksi, lalu dia menaikkan energinya ke sini, tapi dia turun sesudah itu, tapi hanya sampai pada keadaan vibrasi, ya, pada keadaan vibrasi. Maka dalam kasus ini, ya, dia panjang gelombangnya masih
lebih panjang kan? Beda dengan ini tadi, ya. Jadi dia naik ke sini, lalu setelah itu dia kembali ke sini. Tapi di sini lambdanya sudah tidak sama dengan lambda absen. Nah, ini kasus seperti ini adalah Raman, dikenal dengan Raman scattering, ya. Tapi untuk kasus ini dikenal dengan Stokes ya, Stokes Raman scattering. Lalu kalau misalnya molekulnya itu mulai dari keadaan vibrasi, misalnya dari sini mulainya, bukan dari keadaan dasar, dari sini mulainya, ya. Kemudian setelah terhambur, dia kembali ke keadaan dasar, kembali ke sini. Maka, jadi kalau pada kasus ini lambda aksennya lebih besar daripada lambda kan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, lambda absennya, ini lambda aksennya lebih kecil daripada lambda karena dia berada di sini. Awalnya tadi kan dari sini, ya. Nah, jadi ini juga tidak elastis. Ya, ini juga masih Raman. Ini kasusnya, kasus ini juga masih Raman. Raman scattering, tapi kita kenal dengan anti Stokes. Ya. Kita kenal dia dengan anti Stokes. Nah, jadi ini perbedaannya, ya, perbedaan interaksi, ya, antara cahaya dengan materi, ya, terutama berkaitan dengan relix yang elastis dan Raman yang elastis, ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau kita buat ringkasannya, jadi misalnya ini scattering, ya. Kemudian ini type, kemudian wavelength relationship, kemudian detection komponen, ya. Ini secara umum, ya. Jadi kalau Mi tipenya apa tadi? Elastis, ya. Elastis. Lalu wavelength relationship-nya lambda I saja, ya. Kita tadi lambda kita tulis, ya. Lambda mula-mula inisial sama dengan lambda terhambur. Lalu detection komponennya apa? Detection komponennya adalah molekul aerosol, ya. Aerosol sini. Aerosol. Kemudian relix, ya. Relix ini sama elastis. Lalu ini juga sama dengan lambda S. Nah, tapi di sini beda nih. Ini molekul, ya. Ini berkaitan dengan ukuran daripada partikel. Kemudian tadi apalagi Raman. Ini tidak elastis.
ini lambda inisial tidak sama dengan lambda S. Ini juga molekul, ya. Jadi kira-kira kalau kita simpulkan ya, kira-kira seperti ini. Oke, lalu sebelum kita masuk ke sini, ke blok diagram daripada apa sih kelebihan daripada LiDAR, ya. Apa kelebihannya? Kelebihan daripada LiDAR yang pertama, memiliki resolusi spasial dan temporal yang tinggi. Jadi resolusi tinggi nih, resolusi spasial, ya, spasial dan temporal tinggi. Ini yang pertama. Lalu apa lagi? Yang kedua, cakupannya juga cukup tinggi. Cakupan vertikal ya. Cakupan tinggi. Jadi bisa mencapai di atas 100 km LiDAR. Kemudian bisa mendeteksi banyak, ya. Bisa mendeteksi banyak hal ya. Apa saja tadi? Temperatur, tekanan tentunya, apalagi RH juga bisa. Kemudian angin, wind, ya. Kemudian apa lagi? Gas, aerosol dan lain sebagainya. Ya. Gas, aerosol, awan, ya. Ozon, ya. Ozon bisa juga. Ozon, uap air bisa juga. Oke ya. Jadi banyak sekali yang bisa dideteksi oleh LiDAR, dan itu tidak bisa dilakukan oleh radar kan. Radar relatif terbatas yang bisa mereka amati. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagian daripada bagian-bagian daripada LiDAR ini. Jadi seperti yang kita lihat di sini, seperti halnya radar, LiDAR memiliki transmitter, ya, transmitter, di mana transmitter ini secara umum terdiri dari dua. Yang pertama adalah laser sendiri, lalu beam expander, ya, untuk menyebarkan daripada laser, ya, beam expander. Ini kan mungkin kita sudah cukup familiar ya dengan beam expander nih. Kemudian apalagi kita memiliki receiver tentunya. Jadi ketika ini dikirim, ya, cahaya dikirim atau diemisikan, maka dia akan di backscatterkan, dihamburkan kembali, ya, dihamburkan kembali. Maka ini perlu ada receiver, ya, ada receiver, di mana receiver ini terdiri daripada teleskop dan optical filtering, ya. Lalu setelah ada receiver, maka kita akan memiliki detektor, ya, detektor dan recording, ya, atau data recorder, ya. Jadi untuk detektor sendiri mungkin ada dijelaskan di sini, ada di sini ya. Oke. Nah, di sini ada
penjelasan yang lebih detail terkait dengan blok diagram ini. Jadi yang pertama kita ada transmitter, di mana di situ ada laser, ya. Jadi laser, jadi pulsa pendek, ya, short pulses, kemudian high pulse power, jadi high backscatter sinyal, di mana tipikal laser yang digunakan bisa solid, bisa gas, bisa die. Solid ini cukup terkenal, ya. Kemudian gas laser bisa ini, kemudian juga bisa die laser. Kemudian untuk detektor ada beberapa kriteria yang dibutuhkan untuk detektor. Yang pertama, efisiensi kuantum yang excellent, kemudian low noise, ya, low noise atau sinyal low noise itu dibutuhkan, dan yang digunakan biasanya adalah photo multiplier. Ini biasanya photo multiplier tube, ya, atau PMT, photo multiplier tube. Kemudian apalagi fotodioda sendiri, atau lebih tepatnya kadang sering juga ditulis avalanche photodiode, ya, photodiode atau APD. Kemudian CCD, ya, CCD juga detektor yang sering digunakan, atau charge couple device, charge couple device, ya, ini CCD. Jadi ini untuk detektor, ya. Kemudian apalagi komponen lainnya. Tadi ada data recorder ini, ya. Jadi ada data recorder, ya. Sering digunakan adalah data acquisition board, ya, namanya DAC. Ini data acquisition board, DAC, ya. Kemudian ada juga biasanya sistem spektroskopik, ya, sistem spektroskopik system. Jadi sebelum akuisisi ada sistem fotoelektrik, lalu sebelum itu ada spektroskopik sistem. Nah, di sini banyak macamnya. Ada grating, ya. Kemudian ada juga digunakan prisma, kemudian interference filter, ya, interference filter, kemudian fiber break juga ada digunakan, dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak macamnya.
Lalu terkait dengan perhitungan jarak, ya. Pada intinya prinsipnya hampir sama, ya. Jadi kalau kita perhatikan perhitungan jarak ini juga menggunakan persamaan yang relatif mirip dengan yang digunakan pada radar, ya. Dimana di sini tentu ada pembagi dua karena dia uh, apa namanya, bolak-balik, ya. Jadi ketika dikirim dan ketika kembali. Oke, ini beberapa aplikasi, ya, aplikasi daripada LiDAR pada hari ini ada digunakan sebagai altimetri, ya, altimetri, kemudian untuk mengukur temperatur, ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk gas-gas juga bisa menggunakan dial atau differential absorption LiDAR. Kemudian LiDAR juga bisa mengukur jumlah aerosol, distribusi aerosol, ya, kemudian dan lain sebagainya, termasuk juga ozon, ya, dan sebagai tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, persamaan LiDAR pada intinya itu terdiri daripada parameter instrumen dan variabel geofisika, ya. Jadi ada banyak barangkali persamaan daripada LiDAR ini. Jika kita lihat buku daripada prinsip kerja LiDAR, mungkin akan banyak persamaan. Pada slide ini dinyatakan dari jumlah foton, ya, yang dideteksi oleh sebuah LiDAR. Jadi jumlah foton yang ditransmisikan ke atmosfer sama dengan NA adalah jumlah total foton yang diemisikan oleh LiDAR. Jadi NA dikali dengan koefisien transmisi. Kemudian berapa yang dihamburkan, ya, untuk dihamburkan pada jarak R, ya, ini sama dengan NT. Jadi tadi kan yang mengenai target kan ini. Jadi yang mengenai target ini dikali dengan transmisi optik daripada atmosfer di sepanjang lintasan, ya. Jadi kalau kita selesaikan persamaan ini, di sini sudah lengkap penurunannya, dan akan saya urai satu persatu. Maka persamaan dasar daripada LiDAR bisa kita lihat pada persamaan ini. Nah, di sini ada dua komponen. Ada komponen daripada instrumen yang ini dan komponen daripada atmosfer. Ini mirip dengan persamaan radar, di mana kalau persamaan radar itu ada konstanta, ya, dikali dengan Z, ya, yang merupakan Z atau parameter lain yang merupakan parameter daripada bukan, ya. Jadi PR C dikali dengan sebuah persamaan di sini yang merupakan persamaan daripada target. Kalau radar hujan berarti dia di sini adalah berkaitan dengan butiran hujan. Nah, ini adalah konstanta, dan konstanta ini bergantung kepada karakteristik daripada radar, ya. Jadi persamaan daripada LiDAR juga mirip. Jadi yang bagian awal ini adalah instrumental dependency, sedangkan yang ini adalah atmospheric dependency. Oke, ini untuk relik Mi, ya.
like me. Jadi apa yang jadi ada 3 di sini, ya. Nah, tapi yang bagian ini enggak, ya. Jadi menggunakan metode inversi, ya, terhadap persamaan LiDAR. Kemudian pada LiDAR Relic Me ini juga, jadi teknik polarisasinya ini mengukur rasio daripada polarisasi untuk menentukan atau sebagai indikasi daripada bentuk atau fase daripada aerosol. Jadi liquid atau solid, ya. Kemudian untuk LiDAR yang multi wavelength, maka kebergantungan spektral daripada aerosol optic thickness atau IOT ini bisa dilakukan, ya, kalau dia LiDAR multi wavelength. Oke, ini contoh pengukuran, ya, daripada LiDAR. Jadi kita lihat dari gambar ini adalah karakteristik daripada LiDAR-nya. Jadi temporal evolusi daripada sinyal LiDAR pada 532 nanometer, ya, pada bagian yang sebelah kiri ini. Oke, ya, jadi oke, ini penjelasan daripada multi wavelength. Nah, kemudian LiDAR juga bisa digunakan untuk mengukur temperatur, ya. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan, dan ini salah satu persamaan yang bisa digunakan untuk mendapatkan profil temperatur. Nah, di sini ada perbandingan, ya, daripada profil temperatur yang didapatkan oleh LiDAR ini dengan dibandingkan dengan beberapa LiDAR. Jadi K-LiDAR, Raman, ya, dan ada lagi nih Relix. Jadi kita bisa lihat itu bagus profil temperatur yang didapatkan oleh LiDAR. Ini adalah Relic LiDAR. Oke, kemudian ada teknik yang juga dikenal dengan teknik diskriminasi. Jadi LiDAR dia bisa membedakan, ya. Jadi Raman LiDAR itu terdiri daripada sebuah pergeseran spektral daripada panjang gelombang yang dikembalikan. Pergeseran Raman ini dikarakterisasi oleh atau ditentukan oleh molekul yang ada. Di molekul apa yang berinteraksi dengan dia, maka nanti akan terjadi pergeseran. Ini yang kita kenal dengan pergeseran Raman. Jadi dengan melakukan analisa terhadap pergeseran ini, maka kita bisa menentukan apa molekul yang berinteraksi yang menghamburkan daripada cahaya tadi, ya. Jadi teknik ini sangat berguna untuk penelitian berkaitan dengan polutan atau polusi, gitu, ya. Karena kan banyak tuh yang menyebabkan. Lalu apa molekul yang menyebabkannya, itu bisa dilakukan diskriminasi
spesies atau gas-gas atau molekul ya yang berinteraksi dengan atau polusi-polusi yang berinteraksi dengan cahaya daripada LiDAR nih. Kemudian ini contoh hasil pengukuran daripada uap air. Jadi tadi saya sebutkan di awal, juga bisa kita mendapatkan informasi berkaitan dengan uap air mixing ratio ya, dimana gram per kilogram satuannya. Ini kita lihat dari hasil daripada LiDAR dan radiosonde. Jadi perbedaan daripada mixing ratio uap air ini dari kedua instrumen ini sangat bagus ya. Jadi Raman LiDAR bisa memberikan informasi berkaitan dengan ini. Kemudian ozon ya, pengukuran ozon itu sangat mungkin menggunakan LiDAR, yaitu menggunakan teknik differential absorption LiDAR ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan ozon. Jadi ini adalah persamaan konsentrasi daripada ozon ya, dimana di bagian di sini ada bagian koreksi ya, baik itu untuk Rayleigh dan Mie, kemudian Rayleigh dan Mie diferensial ekstensi penyerapan oleh konstituen yang lain seperti SO2 dan NO2. Oke. Nah ini contohnya, ini konsentrasi ozonnya dari beberapa LiDAR. Ini Raman ya, ini Rayleigh, bisa kita lihat cukup bagus hasil yang didapatkan. Tadi saya jelaskan di awal bahwa juga bisa untuk mengukur angin ya, bisa juga untuk mengukur angin, dimana tadi di bagian awal saya sudah jelaskan beberapa, ada bistatik, ada monostatik. Jadi teknik mendapatkannya juga berbeda ya. Jadi kalau dia monostatik kira-kira seperti ini. Jadi dari 3 beam ini mereka bisa mendapatkan vektor angin. Kalau dia bistatik, 1 LiDAR, kemudian ada beberapa receiver kan ya, ada 3 ya. Nah, maka dia mendapatkan 3 vektor angin. Nah, jadi ini adalah contohnya. Oke, ini sudah kembali kepada bagian-bagian daripada LiDAR lagi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, jadi demikian ya barangkali penjelasan berkaitan dengan LiDAR ini ya. Jadi mudah-mudahan menjadi dasar menjadi pengetahuan bagi kita. Setidaknya kita mengetahui secara umum prinsip dasar daripada LiDAR, kemudian apa saja hal yang mungkin dipelajari dengan LiDAR. Dan untuk kawasan Indonesia sendiri memang instrumen LiDAR ini masih terbatas ya. Ada instrumen di Kota Tabang, barangkali itu merupakan satu-satunya LiDAR yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bagi yang belum pernah ke sana nanti bisa ke sana setelah pandemi ini. Demikian barangkali kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.